Selamat pagi Bapak Mama, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau yang kita kenal dengan BDR. Bapak Mama, jangan lupa untuk mengingatkan anak Anda untuk memenuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19 dan wabah demam berdarah. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini ya? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air mengalir. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah mencuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Semoga kita selalu sehat dan berikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Anak-anakku sekalian, dan jangan lupa ucapkan tolong bila meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan sesuatu. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 dan 3. Yang pertama, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk dibuat bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah: 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Contoh teks petunjuk. Nah, kali ini kita akan melihat contoh teks petunjuk tentang membuat kipas dari kertas kado. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah kertas, gunting, lem, stik es krim. Baik, yang berikut kita lihat tentang langkah kerja. 1. Guntinglah kertas kado menjadi bentuk persegi dengan ukuran panjang sesuai panjang stik es krim. 2. Buatlah sebanyak 3 buah ukuran yang sama. 3. Ambil selembar kertas kemudian lipat dengan cara sebagai berikut. 1. Lipatkan kertas pada satu bagian ujung. Yang kedua, baliklah kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipatlah lipatan kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lem sisi kertas yang saling berhadapan. Lakukan untuk semua kertas. Tempelkan ketiganya menggunakan lem. Setelah itu tempelkan juga stik es krim di sisi kanan dan kirinya. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah pembuatan kipas angin. Baik, untuk contoh yang lain ada di buku Bupena 4A halaman 95, Anda bisa membacanya. Yang berikut, membuat teks petunjuk cara aman menggunakan listrik. Perhatikan teks petunjuk cara aman menggunakan listrik. 1. Menghindari tempat-tempat yang rawan terjadi bahaya listrik, misalnya bermain di bawah gardu, dekat gardu. 2. Menghindari kabel listrik yang terkelupas.
Misalnya di rumah ada kabel listrik yang terkelupas, jangan bermain di dekatnya atau jangan menyentuh. 3. Tidak mendekatkan sumber listrik dekat air. 4. Memotong ranting pohon yang hampir menyentuh kabel listrik. Jadi di rumah kalau ada kabel listrik yang ranting pohonnya hampir sentuh, harap dipotong. Tidak membakar sampah atau apapun tepat di bawah jaringan kabel listrik. Menggunakan isolator saat mengganti salah satu sumber listrik. Isolator itu penghambat arus listrik. Tidak menumpuk stop kontak pada salah satu sumber listrik. Menggunakan pemutus arus atau sekring yang sesuai daya yang tersambung. Nah, hal-hal tentang membuat teks petunjuk cara aman menggunakan listrik juga Anda bisa membaca di Bupena 4A halaman 107. Oke, yang berikut adalah kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya disebut perubahan energi. Ada berbagai macam energi, ada yang langsung digunakan dan ada pula yang harus mengalami perubahan bentuk agar lebih bermanfaat. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh perubahan energi. 1. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, misalnya kedua tangan yang kita gosokkan secara terus-menerus akan terasa hangat. 2. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, saat kita bertepuk tangan akan terdengar bunyi. Ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Contoh, kertas yang berbentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin. 4. Energi cahaya menjadi energi panas. Contoh, pembakaran kertas menggunakan loup. Loup itu kaca pembesar ya. Nah, materi ini juga Anda bisa membacanya di Bupena 4A halaman 97. Oke. Perubahan bentuk energi listrik. Ya, tadi kita berbicara secara umum. Nah, ini lebih khusus kita omong tentang perubahan bentuk energi listrik. Energi listrik merupakan jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ya. Banyak peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya. Berikut adalah contoh perubahan energi listrik. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contoh, setrika listrik dan solder. Yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh, radio. Jadi kalau radio kita mau membunyikannya kita harus cok menggunakan listrik. Begitupun setrika listrik, solder, sama ya. Yang berikut, energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh, lampu neon. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Jadi kipas angin, setelah itu kita mau nyalakan, kita cok di listrik, dia langsung berputar. Jadi itu dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, yang berikutnya adalah kita belajar tentang manfaat sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Yang pertama, kita lihat contoh pemanfaatan hewan bagi manusia. Ayam dipelihara manusia untuk ambil telur dan dagingnya. Ya, kadang bulu ayamnya juga bisa dipakai untuk perhiasan. 2. Sapi dipelihara manusia untuk dimanfaatkan tenaga dan dagingnya. Ya, ada sapi yang dimanfaatkan untuk daging, makan dagingnya. Ada juga yang dimanfaatkan tenaganya untuk membajak persawahan. Yang berikut, kucing dipelihara manusia sebagai hewan peliharaan. Ada berbagai jenis burung dipelihara juga oleh manusia untuk menghiasi rumahnya karena keindahan suara siulannya. Yang berikut, kita lihat tentang pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan pembuatan kertas.
bahan baku pembuatan kapal, kayu, bisa. Kunyit digunakan sebagai bumbu masak, juga sebagai obat-obatan. Ada kencur, halia. Selain kencur, halia, bawang putih, bawang merah, selain menjadi bumbu masak juga menjadi obat-obatan. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini materinya sampai di sini. Yang berikutnya adalah kita melihat tentang tugas. Jadi tugas mandiri ini diselesaikan di rumah. Mintalah bantuan pada bapak dan mama atau siapa saja yang bisa membantu. Jangan lupa mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan. Dan setelah mendapatkan bantuan, jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Tugas mandiri ini ada 3 soal. Ya. Soal yang keempat ini lengkapi tabel berikut. Ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan terakhir teacher mengucapkan terima kasih, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua.